Pemirsa Sinpo TV, kembali lagi jumpa lagi bersama dengan kami di dalam acara Beken, Bisnis Elit dan Keren, di mana program Beken ini akan membahas tentang bisnis, komunikasi, dan juga NLP. Bersama dengan saya, Roni Francis, seorang Business Maximizer, dan tentunya saya tidak sendiri di sini, sudah ada bersama dengan saya Coach Doni De Keizer. Yes. Gimana Apa kabarnya, kabar? Coach? Kabar baik, luar Sama biasa. ya ngomongnya. Semangat. Oke, nah Coach Doni ini adalah seorang speakerpreneur yang akan bersama-sama dengan saya untuk kita membahas tentang bisnis dan juga komunikasi. Nah, kali ini di dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai penjualan tanpa jualan. Nah, apa yang dimaksud? Misalkan dalam namanya penjualan banyak orang yang takut untuk namanya menjual karena dianggap suatu profesi yang tidak ada namanya gengsinya. Padahal kalau misalnya kita tahu nih Coach Doni ya, bahwa semua yang ada dalam penjualan itu akhirnya menuju kepada kantong kita. Iya. Ya, artinya kan bisa ada uangnya di situ. Nah, inilah tentang program kali ini di episode kali ini, penjualan tanpa jualan. Oke, Coach Doni. Ya. Kita tadi sudah berbicara tentang namanya penjualan tanpa jualan nih ya. Tapi kalau misalnya menurut dari Coach Doni nih kan, Coach Doni juga waktu itu kan sering merekrut orang untuk jualan juga ya. Ya. Bisa diceritain dong sama pemirsa Sinpo, kira-kira susah nggak sih ngerekrut orang yang buat ngejualin? Ya, karena banyak orang yang takut dengan aktivitas penjualan. No, kenapa tuh dia? Karena Ya. gajinya kecil kah atau karena Ya, apa tuh? Karena dia nggak paham aja. Ya. Padahal penjualan itu adalah urat nadi bisnis kan. Ya, ya. Urat nadi bisnis loh. Terus yang kedua, kalau kita bicara tentang penjualan, Ya. ya, ketika ada orang nih ketemu sama saya, Coach, minta kerja dong. Kerja apa? Apa aja. Oke, Iya. saya lagi butuh satu orang. Oke, siap. Kapan Coach? Besok ya. Iya. Bidang apa? Sales. Waduh, tapi jangan sales. Langsung mundur. Katanya apa aja. Iya, iya. Tapi kok tiba-tiba jangan sales gitu kan. Iya, nah, jadi menurut saya itu karena dia tidak paham. Ya. Padahal sejatinya aktivitas penjualan itu, pemirsa, dilakukan semua orang. Betul. Kenapa? Karena orang itu harus menjual diri, ya kan? Orang harus menjual kemampuan diri, Betul. orang harus menjual keahlian diri. Sebelum dia menjual produk atau jasa, dia harus jual dirinya dulu. Contoh sederhana, Ya. bagaimana meyakinkan kepada orang lain, bagaimana meyakinkan ke ibu atau bapak guru ketika misalnya saya lupa mengerjakan PR. Ya. Ya kan? Yang kedua, bagaimana meyakinkan interviewee, ya kan? Ketika saya kemudian melamar pekerjaan. Oke. Iya kan? Ya. Dan yang keempat misalnya, empat ya benar ya? Iya. Lupa. Untung empatnya begitu ya, bukan begini, Pak. Yang keempat misalnya bagaimana meyakinkan calon mertua Anda. Wah, ini Ketika pengalaman pribadi oh nih. iya, itu kan jual diri. Makanya kadang saya lucu nih ya, ketika ada orang di luar sana yang kemudian menjual sebuah produk tentang relasi. Ya. Ya kan? Tetapi dia sendiri nggak punya relasi dengan orang lain. Itu yang masalah ya. Ya, dia tidak punya bukti Iya. nyata gitu. Nah, kan. ada sesuatu yang menarik di sini pemirsa. Jadi kan orang kalau misalnya tadi Coach Doni bilang, kenapa misalnya jadi sales nggak mau? Takut target Coach, betul nggak? Oh. Padahal dia masuk ke sana di dalam perusahaan dia punya namanya target gaji, betul nggak? Iya, betul. Target gaji sama aja dengan target yang pendapatan dari dia. Dan itu bisa dicapai salah satunya adalah dengan jualan. Iya. Jadi kenapa Anda takut misalnya pas waktu lagi di sana? Nah, saya punya suatu kisah yang menarik nih Coach ya. Jadi kalau waktu itu saya pernah ada nih ya Coach ya. Jadi orang yang minta melamar sebagai seorang tenaga penjual alias salesman ya. Oh, orang ini mah pokoknya happy banget lah ya. Sebagai salesman, oh pokoknya saya bisa lah ngejual. Kenapa? Waktu saya lagi kuliah, saya juga udah jualan. Jualan apa? Emping lah, dibawa sama yang pas waktu dari rumah Iya. lah. Atau misalnya, pasti saya bisa jualan. Tapi ini kan jualan mobil. Bisa nggak kamu jualan? Bisa. Oke, kita terima dong Coach. Semangatnya oke lah ya. Wah, kita terima dong Coach ya. Terus dia bilang, oke kamu jualan mobil. Emang pertanyaannya, mobil kamu bawa-bawa seperti kamu jualan emping? Kan enggak kan? Jadi apa yang harus kamu lakukan? Ada daftar list nama, udah dikasih kamu teleponin. Betul nggak? Ya list prospeknya. Akhirnya apa yang dilakukan nih Coach? Dia mulai telepon ya. Tapi kesannya pas waktu lagi ngelihat telepon aja Coach ya. Kan zaman waktu itu kan bukannya kita semua pakai handphone kan ya Coach Iya, ya. telepon Kan ada meja ya. telepon yang di meja kan. Mau ngangkat telepon, ya, udah mikir, mau angkat, taruh Panasonic tuh lagi. biasanya tuh. Tahu aja merek ya. Nah, berarti nanti harus masuk jadi sponsor ya. Karena saya juga dulu tukang jualan pakai telepon. Iya. Jadi pas waktu lagi
tiap hari bikin daftar nama. Nah, waktu lagi mau angkat telepon itu kayaknya udah berat banget. Terus keringetan padahal AC-nya itu ruangannya dingin banget, coach. Tiba-tiba udah bisa sampai keringetan. Akhirnya dia telepon, coach. Saya ngamatin dari ujung kan. Dia akhirnya telepon. Tapi dia berharap nggak diangkat. Iya kan, pas diangkat akhirnya. Diangkat udah ngomong-ngomong, dia ketawa, seneng, tutupnya. Wah, berhasil nih orang. Saya seneng. Mau kasih ucapan selamat ya. Wah, selamat ya. Akhirnya sudah berhasil untuk pembeli pertama kamu. Mohon maaf Pak, kenapa? Tadi salah sambung. Salah sambung aja lama ngobrol, aduh, habisin pulsa perusahaan. Ternyata orang itu takut untuk menjual, apalagi ya kalau misalnya dia salah sambung, salah orang nggak bisa ditelepon, malah dia lebih bahagia. Nah ini adalah suatu prospek yang keliru sebenarnya sebagai seorang tenaga penjual. Maka kita harapkan Anda bisa sukses sebagai seorang tenaga penjual. Tetapi ngomong-ngomong sebelum itu, sukses itu sebenarnya apa sih Coach? Kalau misalnya kita tahu. Ya, kita tanyakan kepada ahlinya di belakang saya, Oke. yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke. Menurut dari KBBI, kesuksesan itu adalah keberhasilan atau juga di sini keberuntungan. Gua suka nih. Berarti keberuntungan itu sesuatu yang di-create. Nah, jadi Ya kan? maksudnya gimana nih Coach? Ya, kita bisa menciptakan keberuntungan kita sendiri ya dengan meraih kesuksesan. Sementara untuk sukses kan harus ada proses dan usaha. Iya, memang ada bagi sebagian orang nih Coach ya, kadang-kadang kan orang bilang gini, hidup itu nggak adil Coach katanya. Ada orang katanya kaya makin kaya, Iya. kita katanya miskin tambah miskin. Iya, Padahal iya. berarti di mana letak keberuntungan Iya. kita katanya. Jangan bilang kita, saya nggak mau masuk Oh dalam iya, itu. iya, iya. Begitu mereka di luar Mereka. sana. Iya, iya. Hati-hati loh dengan kata-kata Iya, loh. iya, iya. Kita juga nggak termasuk ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang tentang yang namanya keberuntungan, keberuntungan itu macam-macam ya. Ada keberuntungan orang memang dibawa dari lahirnya. Kalau memang dasarnya dia orang beruntung, Coach, ya. Apalagi kalau prinsipnya orang Cina, Coach. Nomor satu, teit itu namanya hoki katanya. Iya, iya, iya. Jadi nggak ada yang bisa ngalahin namanya hoki ya pertama ya. Itu teit hoki. Tapi yang kedua adalah kerja keras. Ya, Nah, ya. Jadi kalau Yang pertama misalkan- hoki kan? Iya. Baru yang kedua kerja keras kerja kan? keras, Ah, betul. oke. Jadi kalau memang Anda merasa hoki Anda mungkin, oh kok kenapa ya, saya lahir dari keluarganya masih kurang, yang masih kurang ya, bukan masih berkelimpahan. Artinya apa yang harus Anda lakukan? Kerja keras. keras. Anda nggak bisa protes dong. Wah, kok Iya. gua lahir dari Kan nggak keluarga. bisa tukar keluarga orang tua. Iya. Oh, gue tuker papa mama gue dah. Iya. Anda mau tuker orang yang belum tentu mau terima. Itu ya dari soal namanya keberuntungan atau keberhasilan. Nah yang kedua Coach ya, kadang-kadang ya orang itu kalau misalnya udah berhasil aja ngejual. Ini saya punya temen nih Coach ya, dulunya dia seorang HR. Wah, namanya orang HR itu kan human resource, kerjanya ngerekrut. Bahkan nanyain orang, gaji kalau bisa ditekan setekan-tekannya itu. Kadang-kadang ya, saya Iya, bilang nggak iya. semua, ingat loh ya. Jadi pas waktu lagi dia disuruh ngejualin, oh nggak mau Coach. Kenapa? Jualan itu dulu aja kita kasih yang seminimal mungkin untuk orang sales. Kenapa tujuannya? Biar beban kita kecil Coach, biar dia dapat dari namanya komisi dan juga bonus katanya. Jadi kalau gua jualan nanti gua nggak ada uangnya. Nggak pasti Coach, nggak mau. Akhirnya kok dia coba, lu kalau ngomong kayak begitu nggak bakal bisa jadi namanya orang sukses. Kenapa? Pemimpin perusahaan yang hebat-hebat semuanya itu bisa jualan. Tukang jualan. Oh gitu ya Coach ya. Ya udah dicoba. Akhirnya coba Coach, karena waktu itu dia udah keluar dari perusahaan yang lama. Akhirnya dia coba nggak? Coba untuk jualan. Apa yang terjadi setelah 1 bulan dia masuk? Gagal. Gagal. Bukan yang berhasil. Anda berharap dia berhasil ya? Enggak. Dia gagal sebenarnya. Tetapi setelah dia namanya gagal, akhirnya dia dikeluarin dari perusahaan. Bukan karena menurut dia tidak berhasil, tapi karena di perusahaannya tidak sabar menunggu dia berhasil. Ya Sama aja. mana mau perusahaannya nunggu. Iya. Yang sabar itu ya bikin perusahaan sendiri. Iya, tapi walaupun saya bilang sama dia, karena orang di dalam namanya sales itu bilang, kalau misalnya dia dari awal, biasanya butuh waktu 3 bulan, Coach, Ya, untuk namanya berhasil. Ada apa yang terjadi? Setelah dia keluar, dia tetap mencoba hal yang sama di jualan mobil, Coach. Tapi lewat dari temannya. Ya, dia jualan mobil. Apa yang terjadi setelah bulan kedua? Nah, kali ini Anda betul ya. Iya. Dia berhasil. Dia jualan 3. 3 mobil? 3 mobil. Wow. Bulan pertama dia tidak berhasil, bulan kedua dia bisa jual 3 mobil. Langsung 3. Akhirnya apa yang terjadi? Dia kecanduan, Coach. Oh, Ternyata kecanduan jualan. jualan enak ya, Coach. Kecanduan Ya. sukses. Kalau udah dapat uangnya, semua juga pengen.
Nah sebenarnya Iya, tapi iya, yang iya. kita bilang candu ini sebenarnya dosa atau kayak gimana sih maksud candu tuh? Ya, kita harus tahu dulu arti candu itu apa, Nah. baru kita bisa mendiskusikannya. Berarti kita harus Makanya tanya kita sama- tanya lagi sama layar lebar di belakang Oke. kita. Nah, menurut dari KBBI ini panjang nih, Coach. Saya bacain Wih, aja sedikit ya, oke. inti-intinya ya. Yang pertama adalah pohon besar. Oke, mungkin ini nggak termasuk ya. Yang Ya. kedua adalah getah kering pahit. Warna coklat kekuning-kuningan yang diambil dari bunga buah popi ya. Nah, ini juga mungkin tidak termasuk. Yang ketiga, cairan kental berwarna hitam yang melekat pada pipa yang keluar dari rokok saat dihisap ya. Mungkin ini kita tidak membahas tentang namanya rokok. Mungkin kita masuk yang keempat, sesuatu yang menjadi kegemaran. Kegemaran. Nah, jadi kalau misalnya dibilang namanya candu, Coach, akhirnya yang terjadi sama orang itu ya, akhirnya dia bilang, wah pokoknya gue nggak mau kemana-mana, gue pengen jadi seorang penjual aja. Ternyata jualan itu gampang sebenarnya. Sampai sekarang dia masih Sampai di sekarang bidang dia masih penjualan. jualan ya, dan jualan hal yang sama. Kenapa? Udah dapet uangnya. Nah makanya kadang-kadang ya namanya candu, orang kalau misalnya di luar sana, orang judi, itu juga seperti candu. Kenapa? Kalau misalnya dia udah menang, ketagihan. Ketagihan. Kalau udah kalah, Penasaran. penasaran. Sama, ketika dia udah berhasil nih ya, di dalam dia namanya jualan mobil, akhirnya pertama dia udah berhasil kayak gitu kan ketagihan. Gue pengen jualan lagi. Biar apa? Dapetin sensasi, dapetnya lagi. Makanya lebih baik kecanduan jualan daripada kecanduan judi. Iya. Karena kecanduan itu sama-sama nggak bisa dihentikan. Iya, bayangkan gimana mau bisa dihentikan, Coach. Iya, Ketika iya. dia tidak berhasil, dia penasaran. Penasaran. Coba lagi lah, coba Iya. lagi lah. Ya kan, makanya kalau di dalam namanya penjualan, ya, ketika Anda melakukan namanya sesuatu namanya penjualan dan tidak berhasil, maka apa yang dilakukan di sana? Coba lagi, katanya ya. One more time, one more time. Setiap kali seperti itu. Supaya apa tujuannya? Anda punya semangat. Ya, semangat buat apa? Jalanin lagi. Iya. Oh, cobalah kalau satu Bukan kayak lagi. semangat. Apa tuh? Cemungut. Cemungut. Iya, biar lebih semangat daripada Semangka. Oke, semangat Semangat, kakak. Nah, jadi pemirsa Sinpo, kalau misalnya Anda yang selama ini ya berpikir bahwa nggak perlu deh yang namanya jualan-jualan, kan saya pemilik bisnisnya, salah. Kenapa saya bilang salah? Karena banyak orang yang dulunya ya berpikir bahwa dia tidak perlu namanya jualan, ya sebagai seorang pebisnis, pengusaha, bosnya, apa yang terjadi? Dia ditipu dengan karyawannya, salesnya itu. Kenapa? Sales itu jago banget, Coach. Betul nggak? Mulutnya betul-betul manis, luar biasa. Pernah nggak Anda ketemu dengan namanya sales, mulutnya kayaknya nyebelin banget. Dia jago nggak jualannya? Kayaknya enggak ya. Rata-rata biasanya kalau namanya seorang tenaga penjual, pastinya mulutnya manis, tapi tergantung dosisnya. Ya, ada yang namanya kelewatan manisnya, Overdosis ya, overdosis. Ada yang misalnya, oh ya, yang wajar-wajar aja, oke. Nah, kalau misalnya zaman dulu, saya bilang ini namanya ilmu sales panci. Yang merasa sales panci jangan merasa terhina, enggak ya? Ini cuma bilang cerita doang aja. Dulu orang sales panci ketemu sama orang, pasti kalau nggak dibilang ganteng, cantik, pasti begitu mulu, ya kan? Hebat, luar biasa, pasti dibilang begitu mulu. Terlepas dari keadaan kondisinya, dia Iya. nggak ngelihat orang lagi. Iya. Nah, balik lagi kalau misalnya sekarang Anda jadi sales tapi ilmunya masih sama, ada orang, beberapa orang dibilang gini loh, kalau misalnya, oh ibu kelihatan cantik banget, Anda nggak tulus ya. Ada juga yang lebih parah, fitnah kamu. Apa yang terjadi tuh kayak gitu? Kabur, malu. Nah makanya hati-hati, namanya memuji, ada baiknya adalah Anda perhatikan juga cara untuk memuji yang natural. Misalkan, contoh, memujilah untuk sesuatu yang bukan langsung pribadinya, misalkan sesuatu yang dikenakannya. Misalkan contoh, oh bajunya ternyata serasi banget ya, bagus ya, tampak hari ini luar biasa ya, cerah ya, kelihatan mau lihat orangnya. Itu orang akan menilai Anda jauh lebih tulus dibandingkan Anda memuji parasnya. Nah makanya para pemirsa Sinpo, kalau Anda punya tenaga penjual, Anda coba perhatikan cara mereka berbicara, cara mereka bertemu dengan klien-klien mereka, apakah mereka termasuk yang overdosis atau yang bukan. Nah tentunya nanti kita akan bahas jauh lebih banyak ya Coach ya, Ya, nanti di siap. segmen berikutnya. Maka pastikan terus Anda bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren.
Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita mengenai bisnis dan komunikasi di dalam episode penjualan tanpa jualan. Nah sebelum itu kita akan sama-sama menyaksikan apa pendapat dan pertanyaan dari masyarakat berikut ini. Halo Beken, nama aku Dia. Di sini aku mau bertanya mengenai penjual. Nah, di sini apakah penjual itu harus memiliki muka tebal dan pandai merayu? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Dadah. Halo Bekan, saya Salsa. Saya ingin bertanya, apakah menjadi seorang penjual harus memiliki bakat atau ciri khusus agar dapat terlihat? Terima kasih. Halo Beken, perkenalkan aku Der Ahmaja. Aku ingin bertanya apakah seorang penjual harus mengalami penolakan berkali-kali untuk mendekati kesuksesan? Terima kasih. Oke, tadi kita sudah menyaksikan beberapa pertanyaan dari masyarakat nih, Coach Doni ya. Ada yang harus kita tanya nih, Coach Doni harus nih ya, udah ditebalkan ya, harus menjawab. Yang pertama, nah ini karena pakar komunikasi harus kita tanya, apakah penjual harus mempunyai muka tebal, Coach? Make up-nya tebal, pandai ngerayu ya. Jadi kalau misalnya kita bilang pemain nih kali, Coach, atau kayak gimana? Kalau muka tebal yang dimaksud adalah tidak patah semangat dan percaya diri, wajib. Ya, karena penjual itu pasti akan menemui atau mendapatkan penolakan. Nah, ketika penolakan pertama kali, jangan patah semangat. Ya, muka tembok aja. Oh, ya berarti kan? betul harus punya muka tebal. Harus, bahkan kalau perlu muka badak. Ya, saking tebalnya jadi kayak badak gitu kan. Iya. Nah, Saya jadi penasaran sih, emang badak mukanya tebel ya? Iya, coba kita tanya sama badak ya. Dan selain muka tebal, dia harus memiliki kemampuan mempersuasi orang. Kalau dia tidak punya muka tebal, pasti dia sudah enggan ya untuk datang lagi ke orang yang sama kan. Iya. Padahal belum tentu dia tidak jadi, artinya tidak closing hari itu, belum tentu karena produknya jelek loh. Iya. Belum Setuju. tentu mungkin cara menjualnya kurang bagus loh. Tapi mungkin saja kondisi si calon pembelinya itu belum memungkinkan. Iya. Ya, atau ya dia belum butuh, belum perlu gitu kan. Tapi mungkin bulan depan ketika dia tawarkan lagi dengan cara yang berbeda misalnya ya kan, harus kan muka badak dong. Iya. Kalau dia nggak punya muka badak, aku pernah ditolak, malu, aku nggak enak. Ya jangan jualan. Ya maksudnya di sini bahwa Anda harus lebih percaya diri Percaya gitu diri. ya. Nah kalau misalnya dibilang pandai merayunya itu Coach, apakah emang orang harus pandai merayu? Ya merayu itu kan kalau dalam konteks komunikasi itu kan memiliki kemampuan mempersuasi orang ya, karena tujuan komunikasi itu kan ada 3 sebenarnya. Yang pertama memberikan informasi, kedua mempersuasi atau merayu, dan yang ketiga itu adalah menghibur. Ya. Nah berarti kan salah satu dari 3 tujuan komunikasi itu ada dalam aktivitas komunikasi penjualan. Iya, Makanya dia pertama kasih informasi dulu dong, ya Bapak Ibu Saudara saya punya produk A misalnya, produk knowledge-nya seperti apa. Kemudian yang kedua, ketika dia sudah menyampaikan informasi produk, tujuannya buat apa sih? Dia mempersuasi orang biar orang itu tertarik dan beli kan. Nah, di tengah-tengah komunikasinya itu ya boleh dia sisipkan unsur hiburan. Ya. Artinya apa? Menyenangkan teman bicaranya, jangan mengintimidasi. Jadi mengkondisikan bahwa suasana komunikasi itu berlangsung dengan nyaman, dengan asik gitu loh. Nah, ingat juga nih para pemirsa Sinpo. Jadi kalau kunci utama di dalam komunikasi penjualan adalah bisa mendapatkan gaining trust, mendapatkan namanya kepercayaan. Nah, cara biasanya yang dilakukan sama orang untuk mendapatkan kepercayaan yang pertama adalah membangun namanya mencairkan suasana dulu. Itu caranya dengan melakukan ice breaking. Nah, ice breakingnya salah satu yang biasa orang tahu adalah merayu. Ya, ibu cantik sekali, bapak ganteng sekali. Tetapi bukan itu aja kok, banyak teknik-teknik yang dapat dilakukannya supaya bisa mencairkan suasana, akhirnya mendapatkan namanya kepercayaan. Tetapi kalau untuk mendapatkan kepercayaan diri, itu lain cerita ya berarti ya Coach ya. Ada nggak cara-caranya supaya orang bisa lebih percaya diri ketika dia menjual, Coach? Oh, saya punya tipsnya kalau begitu. Oke, saya coba buka ya di sini ya. Jadi saya akan berikan tips hari ini, namanya strategi komunikasi PD. Oke. Strategi komunikasi percaya diri. Oke. Ya, PD itu bisa disebut percaya diri, bisa juga disebut Pak Doni. Iya, pas banget ya. Pas banget. Pas dong. PD. PD Ya juga. kan? Oke. Yang pertama, mulailah menjual diri. Oke, maksudnya jualan di pasar dirinya? Ya, jangan diartikan negatif ya. Artinya sebelum Anda menjual barang, produk, jasa, atau apapun,
Anda harus bisa menjual diri Anda dulu. Jadi jualan diri itu adalah bagaimana meyakinkan orang lain bahwa Anda itu layak. Anda itu bisa dipercaya. Anda lah yang orang cari gitu loh. Nah, ketika Anda sudah bisa menjual diri, ketika Anda sudah bisa dipercaya, maka orang lain akan mencari alasan untuk berkata, oke, aku mau. Gitu ya. Ya, setuju. Oke. Tapi kalau Anda belum bisa jual diri, ya, jangankan orang mau beli produk yang Anda tawarkan, menemui Anda saja, orang akan mencari alasan untuk menghindar. Oke. Nah, jadi mulailah jual diri dulu. Nah, kalau coach, kalau bisa terkait dengan namanya jual diri, berarti grooming itu, cara berpenampilan itu sebenarnya penting. Oh iya, penting banget. Penting banget. Justru ya. penampilan sudah berbicara sebelum Anda berbicara. Sebelum angka pula berbicara ya. Iya, Oke. contoh ketika Anda ingin menawarkan produk kecantikan. Nah, ini yang ekstrim aja nih. Ya. Menawarkan produk kecantikan. Ada produk ketampanan nggak sih? Nggak Ada pernah sekarang denger ya. men's grooming kan? Iya, iya, Ya, iya. produk laki-laki juga Harusnya banyak ada kan? ya. Tapi contoh yang paling umum aja lah, produk kecantikan. Tapi Anda ya tidak bisa merepresentasikan diri Anda sesuai dengan image cantik tadi. Kenapa? Kira-kira ya dia sendiri nggak dandan Kurang. misalnya, Iya, dia tidak iya. berpenampilan. Ingat ya, cantik itu relatif ya. Iya. Tapi kalau merawat diri itu wajib. Iya, Grooming itu kan soal perawatan diri, Betul. bukan soal cantik atau ganteng, ya Betul. kan? Tapi kebersihan diri, ya kan? Kerapihan, kepantasan seseorang. Iya. Makanya tidak pernah di grooming itu diajarkan menggunakan merek-merek tertentu, enggak. Ya, tetapi bagaimana merawat diri dengan baik. Soal kuku misalnya, Iya. ya kan harus bersih ya, wangi ya, bukan harus pakai parfum tertentu, enggak, ya, proper gitu kan, misalnya datang ke acara Yang formal, sesuai, ya. busananya apa, bukan harus pakai jas merek tertentu, enggak, Iya. ya kan, nah makanya saya katakan tadi di awal coach bahwa penampilan sudah bicara sebelum Anda bicara, ditambah lagi nih misalnya kalau Anda menawarkan sebuah produk yang harganya mahal, maka grooming Anda juga harus merepresentasikan tentang kesuksesan produk yang Anda jual. Oke. Nah, itu sebenarnya sudah jauh berbicara. Saya punya cerita sederhana. Oke. Ya, kalau Anda ingin mengambil kredit di bank, Anda datang ke sebuah bank, maka berpenampilanlah sebagaimana layaknya pemilik bank itu. Oh, oke. Karena itu salah Supaya- satu cara kita meyakinkan pemilik bank atau kreditur, ya kan, untuk menyalurkan, memberikan kreditnya kepada kita. Karena kita tampak meyakinkan dalam bisnis kita. Gitu. Oke. Yang kedua, kok gitu? Yang kedua, tentukan keunggulan. Setiap orang kan punya keunggulan dan keunikannya masing-masing kan. Ini dari dirinya ya. Dari diri unggul ya. sendiri, karena kan kita harus percaya diri. Contoh misalnya, coba kalau orang foto, Ya. ya kan ada yang suka, aku lebih suka tampak dari kiri. Iya, ngambil sisi mana Ya, aku dari betul. kanan. Ada teman saya, tampak belakang. Beneran? Ini benar kisah nyata. Ya, teman saya di industri media, ya kan, kalau Ya. lagi foto rame-rame, hanya dia sendiri yang menghadap tembok. Jadi kelihatan dari belakang, tapi kita sudah tahu, oh ini si dia gitu kan. Oke. Ya, silahkan Anda explore, Anda gali, Anda kemudian mencari keunggulan-keunggulan diri Anda. Itu yang difokuskan, itu yang ditonjolkan. Ya, karena manusia itu kan yin yang ya. Betul. Manusia itu kan sangat sempurna dalam ketidaksempurnaan. Ya kan? Contoh, kenapa saya lebih suka menghadap frontal ke kamera? Ya. Karena kalau agak serong menyamping, kelihatan perutnya. Ya, artinya kita mengetahui kelebihan-kelebihan atau Iya, keunggulan iya, diri iya. kita, itu yang Anda gunakan untuk melakukan pendekatan kepada calon customer Anda. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, susun strategi. Ya, nggak ada orang itu keluar rumah tapi nggak tahu mau ngapain dan mau kemana. Ya, jangan percaya kata-kata kita jalani aja dulu. Iya, jalani 3 tahun. Dia kawin sama orang lain. Itu artinya menjaga pasangan orang Orang lain. lain, menjaga aset orang lain ya. Kalau menurut saya, Anda harus punya rencana, Anda harus punya strategi. Setiap hari Anda membuat perencanaan harian. Setiap minggu Anda susun mingguan. Setiap bulan Anda susun juga perencanaan bulanan, bahkan setiap tahun Anda sudah tahu akan berada di mana target dan capaian hidup Anda. Ketika Anda sudah punya strategi, lakukan. Kenapa banyak orang menyusun strategi tapi dia tidak jalankan rencana strategi itu? Hanya tertulis saja di agendanya setiap hari, tapi dia tidak pernah bangun dari tempat tidurnya, beranjak keluar rumah dan melakukan strategi itu, tapi kembali menarik selimut dan melanjutkan menonton televisi atau bermain media sosial. Wah. Nah, apakah itu langsung berhasil?
belum tentu Ferguson. Makanya ketika tidak mencapai target, ulangi. Oke. Kunci kesuksesan itu apa sih? Repetition. Ya, repetition itu apa? Mengulang sampai kata Coach Roni tadi menjadi candu. Iya. Candu asmara. Yang kedua Coach, tadi ada pertanyaan, apakah penjual ada bakat atau ciri khusus yang dapat terlihat? Ya, kelihatan dari misalnya kalau dari aspek komunikasinya, ya pasti komunikasinya itu persuasif, ya kan? Komunikasinya lebih confident, ya kan? Kalau bicara soal bakat, saya lebih percaya bahwa itu bisa dipelajari. Ya. Tapi memang tidak menutup kemungkinan, kita tidak boleh menutup mata bahwa ada orang-orang yang terlahir dengan bakat-bakat tertentu. Ya, tetapi kalau bakat saja kemudian tidak diasah, maka bakat itu tidak akan bisa berkembang. Jadi ini biar lebih fair, ya sebagai seorang pendidik juga, saya percaya kedua-duanya. Ya, bisa bakat, tapi setiap Bisa dilatih. orang bisa dilatih asal dia konsisten. Nah, itu jadi jangan sampai ada yang putus asa ya. Yang ketiga nih Coach, yang Ya. terakhir. Apakah penjual harus mengalami penolakan berkali-kali sebelum menuai kesuksesan sebagai seorang tenaga penjual? Ya, Harus nggak dia gagal dulu kayak gitu? ya, karena penjualan pertama itu biasanya berhasil. Kenapa? Yang beli kan orang tua kita. Ya kan? Iya. Ya, tapi bagaimana rasanya berjual dengan gigi? Ya, Anda harus mengalami penolakan. Iya. Ya, karena tidak ada pelaut yang tangguh yang tidak berani menghadapi gelombang samudra. Ya, kalau dia hanya kecipak-kecipak di pinggir kolam, maka dia tidak akan menjadi pelaut yang tangguh kan? Nah, jadi kalau mau menjadi penjual yang tangguh, sama seperti menjadi pelaut yang tangguh itu, ya hadapi gelombang samudra, hadapi berbagai penolakan. Dengan menghadapi penolakan, Coach Roni, kita bisa memahami karakter orang yang berbeda-beda. Oke. Ditolak hari ini satu kali, oke saya belajar. Iya. Besok coba lagi menguasai karakter orang itu. Ya kan? Mungkin kita ditolak bukan karena produknya jelek, Iya. kita nggak tahu cara mendekati orang itu. Betul. Jadi strategi komunikasinya itu nggak boleh cuma satu cara. Iya. Karena katanya Abraham Maslow, kalau Anda kemana-mana itu cuma punya palu, maka Anda cenderung melihat setiap persoalan sebagai paku. Padahal orang itu kan beda-beda karakter kan? Betul. Kalau kita ketemu paku, kita harus ngeluarin apa? Palu. Iya. Kalau kita ketemu orang kayak sekrup, kita ngeluarin apa? Obeng. Obeng. Ketemu orang yang karakternya berbeda, cara komunikasi juga harus berbeda. Oke, mantap sekali. Jadi cara dari komunikasi juga harus disesuaikan. Ya. Nah, tentunya nanti akan ada banyak cerita-cerita lagi yang terkait bagaimana cara jualan untuk percaya diri. Maka tetap bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke, kembali lagi kita lanjutkan obrolan kita mengenai penjualan tanpa jualan. Nah, Coach Yoni, kalau tadi kan kita udah tadi cerita tentang bagaimana strategi komunikasi PD, ya Ya. kan? Tetapi kan banyak orang yang walaupun awalnya dia ingin mencoba, tetapi kadang-kadang namanya orang gagal ya Coach ya. Namanya kan kalau namanya jualan belum tentu setiap kali dia jual satu orang, oh beli, satu lagi dia langsung beli lagi. Ada kadang-kadang kita udah nawarin 5 orang, semuanya pada nolak kan lemes, down. Iya, iya. Akhirnya dia bilang, aduh sebenarnya saya itu salah arah katanya. Saya itu bukan sebagai seorang sales katanya. Baru nemu 5 orang. Iya. Ya kalau dia sudah nemu 5.000 orang baru dia bilang seperti itu, mungkin dia boleh mempertanyakan profesinya. Kalau cuma 5 orang mah dibandingkan dengan miliaran manusia di muka bumi ini, dia nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh ya, padahal Iya. namanya kalau kadang-kadang orang bilang begini Coach ya, ada survei yang mengatakan bahwa kalau misalnya dia ditolak 3 orang dan kemudian berhasil 1, berarti dia orang yang bagus banget gitu kan. Nah kadang-kadang dia ditolak sampai dengan 10 orang, kadang-kadang itu bisa nyampe cuma 1. Iya. Tetapi jangan salah, ketika Anda 10 orang dan tidak berhasil sama sekali untuk menjual, bisa jadi pada penjualan ke-20 Anda mendapatkan 2 orang. Iya. Langsung. Dirapel ya. Iya, dirapel. Iya. Jadi jangan berhenti sampai Anda berhasil Karena sebenarnya. ini seperti kita menggali tambang berlian. Kita tidak akan pernah tahu mendapatkan berlian berapa karat segede apa kan. Iya.
kalau kita berhenti menggali, sementara kita melihat teman kita di sana, wow dia sudah dapat misalnya yang segede ini gitu kan. Iya. Nah, kita langsung menggali, kayaknya udah nggak ada. Padahal kita gali lagi sedikit, kita dapat yang lebih gede gitu kan. Jadi ya percayalah pada prosesnya. Dan ingat, proses tiap orang itu berbeda-beda. Betul. Sama seperti ukuran baju. Betul. Ukuran baju saya dengan Coach Roni pasti Beda. berbeda. Nah, kalau bisa tadi Coach Dodi bilang ada namanya perbedaan, ada juga orang berbeda di dalam menanggapi suatu respon masalah, Coach. Ada orang bilang pas waktu lagi dia udah jalan, walaupun udah tadi ya dibilang sama Coach ya, nggak bisa kita bilang cuma 5 orang kita udah dibilang gagal, nggak bisa. Tapi ada orang merasa berat ngejalanin Coach. Kata gue dipaksa sebenarnya. Jadi dia merasa kayak ada terpaksa. Nah sebenarnya kayak gimana sih Coach kalau namanya terpaksa kayak gitu? Ya, kalau menurut saya itu pilihan sih ya. Iya. Ya, pilihan itu saya tuangkan dalam quotes saya hari ini. Luar biasa sudah dituangkan ya. Iya, jadi bicara soal terpaksa tadi sebenarnya pemirsa, terpaksa atau dipaksa adalah 2 hal yang bisa membuat perubahan. Terserah Anda memilih yang mana. Jadi maksudnya gimana Coach? Maksudnya bisa membuat perubahan berarti terpaksa pun bagus dong. Iya, tapi lebih baik itu kita sendiri yang memaksa diri kita. Karena kalau kita dipaksa oleh keadaan, ya kita cuma jadi penonton nanti. Atau Iya. kalau kita tidak berhasil, kita tersingkir. Oke. Ya kan? Jadi berubahlah, karena dalam dunia ini tidak ada yang pasti selain ketidakpastian itu sendiri. Oke. Ya kan? Jadi Anda tidak bisa mendapatkan sesuatu kalau Anda tidak bergerak. Ya. Nah, makanya untuk bergerak itu Anda harus memaksa diri Anda. Ya gimana punya harapan dapat closing sales 3 triliun ya kan? Tapi ya cuma membayangkan doang, tidak bangun dari tempat tidurnya. Ya. Makanya paksa diri Anda sebelum Anda dipaksa oleh keadaan. Ketika Anda memaksa diri Anda bisa menjadi bagian dari permainan itu. Tetapi kalau Anda dipaksa oleh keadaan dan itu sudah terlambat, Anda hanya bisa jadi penonton dan kemudian meratapi nasib. Wow, luar biasa ya. Tetapi kalau dari kacamata NLP nih Coach, Ya, dari karena kata-kata- memang pakai kacamata. Iya. Kalau Kan saya bukan kacamata, plastik mata. Nah, kalau dari kacamata NLP, ya walaupun ini bukan kaca, ini masih plastik Ya. juga. Nah, kata-kata ter dengan kata-kata di itu mempunyai makna yang berbeda. Berbeda. Kata-kata ter itu adalah sesuatu yang masih kontrolnya masih di kita. Iya. Ya, jadi kalau kita bilang namanya terpaksa, sesuatu yang mungkin sesuatu yang tidak kita inginkan, tetapi kontrol masih di kita. Kita mau atau tidak, Iya, masih bisa kita melakukan sesuatu di sana. Tetapi kalau misalnya sudah sampai dengan kata-kata di, dia dari tidak luar. bisa ada lagi kata-kata Iya. lain itu. Itu kendali bukan di kita ya. Kendali dari bukan di pihak kita lagi, luar. dari pihak luar. Jadi ketika orang sudah bilang bahwa saya di ujung jalan, saya ada dipaksa sama orang, maka itu akan menjadi Ya. beban mental yang sangat luar biasa. Perhatikan orang-orang yang cenderung stres. Mereka menggunakan kata-kata di. Ya, Ya. saya sudah makanya kata-kata depresi juga dengan kata-kata D di depannya ya, walaupun itu tidak ada hubungannya. Iya, dan tidak ada hubungannya juga dengan De Doni kan. Iya betul. Nah jadi perhatikan hal lagi dari kata-kata dari Coach Doni, terpaksa dan dipaksa memang hal yang berbeda, tetapi yang membedakan adalah dari mana, internal ataupun eksternalnya. Nah saya juga nggak mau kalah sama Coach Doni, saya Ya. juga menuangkan satu kata-kata Wih, juga. udah siap Iya. ternyata ya. Ternyata kita kalau kata dituang-tuangkan saja Coach ya. Oke, keberhasilan penjualan dimulai dari diri sendiri, dari diri keberhasilan ya, menjual terhadap diri sendiri. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau Anda bisa menjual terhadap diri sendiri, Anda bisa meyakinkan diri Anda bahwa ini adalah sesuatu yang bagus. Nah, contoh kayak gimana nih? Anda mungkin pernah, Coach Doni pernah nonton nggak film yang Pernah. waktu itu? Oh iya, ayo apa? Film apa? Ya waktu itu kan. Iya. Film tentang saham, yang siapa itu? Iya, Leonardo DiCaprio. Leonardo Caprio. Dia Iya, memainkan siapa? Wolf kan? Wolf of the Wall Street. Ya, Nah, ya dia memainkan salah satu peran di sana. Jadi Ya. pas waktu dia lagi menjual di sana, bagaimana apa yang dilakukan sama dia, ya? Jadi dia harus bisa meyakinkan dirinya bahwa ini adalah produk yang bagus untuk dijual. Ya. Bahkan sampai dia bisa terlihat dari mana antusiasme. Yes. Makanya kalau misalnya Anda menjual, tetapi Anda melihat di cermin, tetapi Anda tidak terlihat antusiasmenya, jangan-jangan Anda sendiri juga ragu. Itu salah satu film public speaking yang saya rekomendasikan. Apa tuh? Itu Wolf Ya, of The Wall Street. Wall Street. Oke, kenapa? Selain King's Speech. King's Speech Ya, ya. Oke. karena aktivitas penjualan yang dilakukan oleh Leonardo DiCaprio itu, ya itu melakukan aktivitas public speaking yang luar biasa menurut saya. Ada contoh satu scene di situ dia membuktikan bagaimana cara menjual pulpen kan. Iya. Silakan tonton sendiri. Sell me the pen. Iya. Sell me the pen. Jadi intinya saya kasih kesimpulan sedikit tentang Sell me the pen, bukan soal jualannya
yang bisa membuat Anda berhasil. Tetapi bagaimana Anda bisa mempinpoint itu apa bahasa Indonesia ya? Menemukan titik masalah dari orang sehingga orang itu mau membeli dari dia, itu adalah namanya suatu keberhasilan penjualan. Nah, sering banget yang dilakukan apa? Bahwa dia menekankan keberhasilan orang tertentu ketika dia menjual produk saham. Buat apa? Karena rata-rata orang itu sifat dasarnya adalah greedy, rakus. Jadi kalau dibilang kamu nanti akan bisa terlihat sukses, kamu akan terlihat bisa menjadi lebih banyak lagi asetnya, kamu akan terlihat lebih banyak lagi uangnya, orang akan cenderung lebih lemah imannya. Saya punya satu teman nih coach ya. Jadi dia ya, ini temannya kebetulan beda usia lumayan ya. Jadi ketika Kayak itu, kita berdua ya. saya lebih muda. Saya muda lagi. jadi ketika waktu itu dia sudah pensiun dan saya belum pensiun kan artinya. Dan ngomong-ngomong pemirsa, saya juga belum pensiun usianya ya. Nah, saya mesti kasih tahu dulu bahwa ketika dia pensiun pasti orang mempunyai namanya lamsam ya. Lamsam itu artinya uang pensiun yang dikasih secara digelondongin langsung banyak gitu. Jadi tiba-tiba dia menjadi mendadak kaya ya. Jadi kalau misalnya orang bilang jadi OKB tiba-tiba dari yang profesi profesional jadi punya banyak uang. Apa yang terjadi? Ditawarin sama orang investasi. Ya. Kita singkirkan dulu nama investasi bodong, anggaplah ini investasi yang benar. Ya, anggap investasi yang benar. Tetapi ketika ditawarin investasi dibilang apa? Uang Anda akan bisa berkali-kali lipat karena setiap bulan ya Anda bisa mendapatkan 10% minimal. Coba Anda hitung-hitung. Kalau 10%, satu tahun berarti berapa persen? 120 kan? ya. Anggap sesial-sialnya dia bilang 100%, berarti 2 kali lipat dari uangnya dia. Siapa yang nggak mau sih ya? Kalau dipikir secara logika bodoh, orang pasti akan mau. Kalau bisa sampai jual seluruh celana-celananya, dia akan jual semua. Serahkan semua supaya bisa uangnya double. Itu kan logika bodoh. Iya. Kalau logika pinter, ngapain ditawarin gue? Kenapa dia belum kaya? Iya. Nah itu. Jadi kadang-kadang ini saya ingin bilang bahwa kadang-kadang dibilang untuk namanya kesuksesan, dibilang untuk namanya dari pandangan uang bisa jadi tambah banyak, ini yang membuat orang menjadi mati logikanya. Jadi apa yang terjadi? 3 bulan pertama ditunjukkan dia berhasil. Seneng. Apa yang terjadi? Ditambah lagi duitnya. Karena biasanya apa yang dilakukan? Coba buat investasi kok coba. Ya Anda harus bisa yang benar ya, belajar dulu. Bukan artinya belajar malah Anda menjadi ketakutan. Enggak, belajar meminimalisasi resiko. Saya coach waktu itu udah belajar tentang namanya saham coach ya. Udah belajar saham, saya belajar option, saya belajar tentang forex, saya belajar macam-macam. Apa yang terjadi? Ketika lagi masuk, saya pikir saya udah bisa dan saya sudah melakukan namanya di akun demonya, saya udah melakukan namanya transaksi, sudah berhasil coach. Ketika masuk takutnya luar biasa ya. Setiap menit saya pantengin, akhirnya kayak gimana? Setelah 1 jam saya nyerah. Iya, kan? Nggak punya kehidupan ya, harus melototin terus. Melototin terus, kadang naik, sebentar turun, naik, sebentar turun. Dak-dikduk mulu. Jadi mau ngapain ini? Ketika Anda bekerja, waktu itu saya sambil bekerja, apa yang terjadi? Saya nggak fokus dengan pekerjaan saya selama 1 hari itu. Apa yang terjadi? Saya ngeliatin itu. Setiap 1 jam saya ngintip, saya mau jualan juga jadi nggak bisa. Gara-gara apa? Itu jadi sebenarnya ya. Gara-gara ngeliatin dari angka-angkanya. Jadi apa yang mau saya maksud di sini ya? Anda harus bisa menjual ya terhadap diri Anda sendiri terlebih dahulu, baru Anda meyakinkan. Maka saya suka kesel gini coach. Ketika saya merekrut orang ya menjadi seorang tenaga penjual, maka saya sering suka nanya apa? Anda sudah punya pasangan belum? Iya kan? Jadi jangan cerita Anda mau jadi tenaga penjual, tapi Anda sendiri tidak berhasil menjual diri Anda. Punya pasangan nggak? Enggak. Saya kenapa? Anda tidak punya pasangan? Saya ini kan, saya kupu-kupu. Kenapa? Kuliah pulang. Ya bukan berarti artinya bagus loh ya. Ingat, yang namanya penjual, angka bukan menjadi suatu jaminan mutlak. Enggak. Walaupun angka juga menunjukkan namanya kecerdasan Anda. Tetapi ketika Anda tidak mempunyai namanya pasangan, Anda tidak punya namanya pergaulan, gimana cara Anda menjual diri Anda? Padahal kalau misalkan Anda bisa menjual diri Anda, pasti banyak yang mau sama Anda. Maka saya suka gini coach, ketika pas waktu lagi itu saya tanya, bilang, wah kamu punya pasangan nggak? Sampai malu-malu jawab, kenapa jawab aja bilang, punya Pak, ya berapa banyak kamu punya? Ya yang mana nih Pak nanyanya? Ya, nanyanya sekarang atau nanya yang mantan? Waduh, saya suka tuh kayak gitu. Kenapa? Berarti dia punya banyak stok. Iya, sebenarnya korelasinya adalah dia mempunyai networking yang luas. Networking luas. Karena kalau dia memilih
teman dekat, pasti kan bukan cuma itu satu-satunya kan pilihannya kan. Betul. Pasti ada teman-teman yang lain juga sampai dia menjatuhkan pilihan pada itu kan. Betul. Dan juga kalau misalnya dia berhasil bisa mendekati orang sampai mau yang mendekat dia, berarti dia dengan mudah bisa mendapatkan kepercayaan, terutama dari lawan jenisnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan bagaimana cara Anda untuk menjual tanpa jualan, tapi Anda bisa jualan dan mendapatkan omset. Nah, makanya pastikan juga Anda terus bersama dengan kami karena di segmen berikutnya kami berdua membagikan tips dan trik. Maka pastikan Anda tetap bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Pemirsa Sinpo, akhirnya sampailah kita di dalam segmen yang ditunggu-tunggu, yaitu adalah tips dan trik. Nah, kali ini saya akan memulai terlebih dahulu bagaimana tips yang akan saya berikan buat para pemirsa Sinpo agar bisa membawanya menjadi suatu implementasi dari rencana tindakan. Oke, saya mulai dulu ya, Coach. Yuk. Oke, yang pertama ya, temukan motivasi diri untuk menjual. Jadi, kalau misalnya saya berkali-kali dari segmen sebelumnya, saya selalu bilang apa? Kalau motivasi Anda cuma untuk dapat uang itu nggak harus jualan ya. Anda bisa melakukan dengan cara-cara yang lain. Warisan, Ya, bahkan merampok. betul, nikahin orang kaya, bisa mengemis, itu juga bisa. Tetapi kalau misalnya tujuan Anda untuk motivasi Anda membantu orang lain, maka inilah yang membuat Anda sukses. Coba Anda cek deh ya. Saya pernah ketemu dengan satu orang ya, yang dia berhasil di MLM, perusahaan MLM, Coach ya. Ternyata orangnya itu sebenarnya bukan buat mencari uang. Kenapa? Dia sebelumnya adalah orang yang sukses. Dia punya uang. Tapi kok dia berhasil? Ternyata motivasi saya adalah membawa orang lain supaya bisa berhasil mempunyai uang. Mau nggak mau dia harus menunjukkan dia berhasil di sana. Nah, ini yang bisa membuat program Anda, motivasi Anda bisa menjadi long term. Bisa menjadi jangka panjang karena motivasinya itu tidak ditujukan kepada diri sendiri, kepada orang lain. Inilah yang bagus. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, temukan manfaat dari produk yang dijual. Kalau misalnya Anda tidak menemukan satu pun manfaat menurut Anda sia-sia untuk membelinya, maka lupakan untuk namanya menjual kepada orang lain. Karena Anda sendiri tidak percaya bahwa itu bisa dijual dan bermanfaat. Nah, ngomong-ngomong soal namanya manfaat, Anda harus tahu dulu. Di dalam namanya penjualan ada 3 hal nih yang sering banget orang keliru. Yaitu adalah fitur, ya, kelebihan, dan manfaat. Yang namanya manfaat itu bukan fitur. Misalkan contoh, orang bilang, manfaat dari mobilnya adalah punya kaca spion, itu fitur, bos. Katanya kan. Itu namanya fitur. Manfaatnya adalah misalkan dia mempunyai giginya sampai 6 katanya. Enggak juga, itu fitur namanya ya. Yang namanya kelebihan juga bukan masalahnya dia lebih tinggi dibandingkan mobil lainnya. Itu namanya kelebihan. Manfaat yang dia rasakan mungkin adalah kenyamanan ketika dia berkendara, keamanan ketika dia sedang melakukan berkendara sendiri. Nah, itu adalah namanya manfaat. Maka temukan namanya manfaat di dalam produk yang Anda jual, apapun itu. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, Coach, produk saya kan bukan barang, Coach, jasa, bisa nggak ada manfaat? Bisa dong. Bisa, nggak mungkin nggak ada ya. Misalkan contoh manfaat untuk misalkan jasa untuk mengetikkan skripsi, misalkan contoh. Ada nggak jasa gitu? Mungkin ada ya. Dulu skripsinya diketikin orang ya? Nggak dibilang seperti itu. Nah, jadi ada nggak manfaat yang bisa didapatkan? Pasti ada. Nah, ditemukan manfaat dan kata-kata inilah yang diulang, yang dijual kepada klien-klien Anda. Yang ketiga, jual pada diri sendiri. Sampai Anda yakin. Kenapa saya selalu bilang jual kepada diri sendiri? Kalau Anda tidak yakin, coba Anda ngaca di depan kaca. Anda jualan sama orang lain dan kelihatan mukanya kok dia sendiri, mukanya lemes ya. Anda jualan tapi kesannya nggak pede. Kira-kira orang lain mau atau nggak? Pastinya nggak akan mau ya. Gimana saya menawarkan kepada Coach Joni, tapi kalau saya bilang, Coach,
Nah, ini Nggak. mau nggak? Oh, langsung nggak. Nggak mau. Kabur. Nah, maka jual sampai Anda merasa yakin. Kalau misalnya ada klien yang seperti Coach Doni tadi, orang yang yakin akan bilang, belum lihat, oh itu barangnya aja bisa bilang enggak. Lu lihat dulu deh. Karena banyak orang yang ngejual dan dia orang sukses pasti akan berbicara hal yang sama seperti yang saya contohkan tadi. Yang keempat, setelah Anda sudah menjual kepada diri sendiri dan sudah yakin ya bahwa ini produknya betul-betul bagus, bisa bermanfaat, maka baru jual kepada orang lain, baru itu yang bisa menghasilkan keuangan untuk Anda. Nah, kalau dari Coach Doni sendiri gimana? Oke, kali ini saya ingin membagi tips buat pemirsa dari bidang komunikasi. Yang pertama, pemirsa, yakinlah bahwa setiap orang unik. Ya, yakinlah ya, bukan yakinlah apa yang dikatakan Rudy. Ingat nggak iklan Rudy Hadisuwarno? Tahu. Tapi yakinlah setiap orang unik. Jadi cara menghadapi orang itu pasti berbeda-beda dengan keunikannya masing-masing. Termasuk Anda pun, Anda sendiri adalah orang unik. Nah, jadi temukan keunikan yang Anda miliki. Karena percayalah pemirsa, bahkan kembar siam sekalipun pasti ada perbedaannya. Ya, apalagi kita ada miliaran manusia di muka bumi ini, itulah luar biasa Tuhan yang menciptakan manusia. Tapi namanya unik ini nggak perlu ada rekonstruksi wajah kan? Oh Nggak jangan, perlu kan? nggak perlu, ya kan? Yang penting wajahnya itu meyakinkan. Oke. Ya, kalau kita bicara soal jualan, ya menjual, ya Anda harus meyakinkan. Apakah itu menjual mimpi, menjual jasa, ya kan, menjual harapan atau apapun yang Anda jual, Anda harus tampak meyakinkan sebagaimana apa yang Anda tawarkan ke orang lain. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, berbeda, ya, tidak harus yang terbaik. Ya, begini, jangan salah paham nih ya. Kita pasti ingin segala sesuatunya itu yang the best kan, Pasti. yang terbaik kan. Pasti. Nah, kecap aja semua nomor Satu. Berarti kan Ya. merasa yang paling baik, yang terbaik kan. Iya. Ya itu kan sebuah proses pemirsa. Tapi kalau Anda belum sampai kepada yang terbaik, jadilah yang berbeda dulu. Ini kaitannya dengan nomor satu tadi, keunikan atau uniqueness. Setiap orang memiliki keunikannya masing-masing, maka buatlah faktor pembeda Anda dengan yang lain. Apa yang membuat Anda sukses dalam profesi Anda? Karena Anda terbaik di bidang Anda. Tetapi apa yang membuat Anda bisa bertahan lama dalam profesi itu? Karena Anda berbeda. Nah, sama ketika kita menawarkan sesuatu kepada orang lain, ketika kita menjual produk, barang, jasa atau apapun, ya, sampaikan dengan cara yang berbeda dan yakinkan customer atau pelanggan Anda bahwa produk itu memang berbeda. Contoh sederhana Coach Roni, Ya. berapa banyak minuman air dalam kemasan? Oh banyak banget. Banyak banget. Banyak. Ya kan? Heeh. Sampai kadang-kadang ya, karena kekuatan sebuah brand, Ya. kita menyebut brand A, yang datang brand B. Oh iya betul. Karena brandnya sangat kuat, itu sebagai substitusi untuk menyebutkan air minum dalam kemasan. Iya, pada dianggap itu sebagai nama produk, padahal itu bukan ya, betul. brand ya. Makanya kemudian banyak produk yang membuat faktor pembeda. Ya. Misalnya, air minuman dalam kemasan ini yang ada manis-manisnya. Oh, oke. Gitu kan? Iya, iya. Air yang kedua mengandung heksagonal. Yang ketiga dengan pH balance dan sebagainya. Iya. Kenapa? Karena mungkin orang agak sulit membedakan produk A, B, dan C gitu kan, Ya. ketika sama-sama air minum dalam kemasan. Tapi ketika melihat perbedaannya, faktor uniqueness-nya, faktor pembedanya, maka orang menjatuhkan pilihan pada produk tertentu. Ya, Oke. jadi berbeda tidak harus yang Yang terbaik. terbaik. Yang ketiga, bicaralah dengan yakin. Ketika Anda harus menyampaikan produk Anda menjual sesuatu, ingat walaupun kita menjual tanpa jualan, tapi apa yang Anda sampaikan itu, maksudnya gini, jangan kata-kata Anda itu selalu penuh dengan kata-kata jualan. Tapi ketika Anda berbicara dengan customer atau calon pelanggan Anda harus berbicara dengan yakin. Karena berbicara dengan yakin itu adalah sudah separuh kemenangan dari penjualan. Ya, kalau Anda menyampaikan dengan yakin, itu 50% itu sudah hampir closing sebenarnya. Kalau Anda tidak bisa berbicara dengan yakin, maka diam dan dengarkan. Balik lagi ke rumus komunikasi pertama apa? Be a good listener. Ya, kenapa begitu? Karena untuk berbicara itu kan banyak teknik dan banyak caranya. Lagi-lagi kita harus adjust. Kita yang harus menyesuaikan dengan karakter dan gaya komunikasi teman bicara kita atau customer kita.
bukan kita paksa dia menyelesaikan gaya kita. Kan kita yang punya keinginan untuk closing kan. Nah, kalau kita adjust, samakan frekuensi, menyelaraskan frekuensi dengan customer kita, itulah yang membuat kita punya peluang menjual tanpa Jualan. Oke. Itu dia, ada 3 tips dari saya Iya. untuk kali ini. Jadi sudah ada beberapa tips yang banyak di sini untuk para pemirsa Sinpo supaya bisa melakukan implementasi. Pastinya kalau namanya jualan itu bukanlah sesuatu hal yang memalukan. Ya, Jualan yang memalukan adalah itu adalah kalau Anda tidak pakai baju. Makanya kalau misalnya Anda melakukan jualan, ingat sesuatu bahwa ini jualan adalah tujuannya adalah untuk membantu orang lain, Ya. tentunya akan membawa manfaat buat diri Anda sendiri. Nah, udah nggak berasa juga ternyata kita sudah harus menyelesaikan Nggak program mau. ini. Oh, masih nggak mau? Lanjut. 5 jam lagi. Ya, kita lanjut episode berikutnya Kita lanjut ya. episode berikut. Makanya pastikan Anda selalu bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren yang selalu akan membahas tentang bisnis, komunikasi NLP bagi pengusaha yang baru menjalankan bisnisnya, mengembangkan bisnisnya, ataupun ingin melebarkan sayapnya bersama saya dengan saya Roni Francis. Dan juga pasti terima kasih juga nih kepada Coach Doni Thank yang you, sudah bersama-sama ya Coach. dengan Yes. Coach Doni yang pasti akan selalu bersama-sama dengan kita di dalam program Beken. Dan saya atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di dalam episode berikutnya. Terima kasih. Dadah.